kadang-kadang kan sekarang ini masuk polisi bayar kan gitu. Kalau saya mau ngomong gitu. ya, padahal saya yang kita alami, saya nggak pernah. Saya jadi polisi, sekolah apapun kita bayar kan gitu. Saya itu mempersiapkan tadi, karena pesan tadi persiapan jauh-jauh hari. Kalau orang hanya istilahnya itu bayar, saya buktiin saya nggak pernah bayar. Mau sekolah masuk Akpol, mau masuk sekolah PTIK, CSP, mahasiswa nggak pernah. Yang penting apa, persiapan. Ya Sobat Wekas, Sobat Tribut Tangerang dimanapun berada, saya sudah bersama Kombes Pol Zaini Dwi Nugroho. Kita akan tanya soal profil beliau gitu. Bapak kelahiran 76 Demak ya Pak, di tengah gitu. Nah, boleh diceritain Pak, kenapa Bapak bercita-cita dan sekarang sudah jadi gitu? Atau polisi ini cita-cita Bapak atau bukan sih Pak? Kira-kira gitu Pak. Terus jenjang karirnya gitu ya Pak? Ya, betul Mas. Saya memang asli, saya lahir di Demak tahun 1976, jadi 49 tahun yang lalu ya. Tentunya kenapa saya bisa masuk ke kepolisian, tentunya saya melihat bahwa polisi ini termasuk salah satu tugas yang cukup mulia ya. Saya lihat tugasnya polisi ini langsung bersentuhan dengan masyarakat, dan ini merupakan salah satu jalan saya untuk bisa mengabdikan kepada negara ya. Berarti dari kecil gitu Pak? Enggak, kita ya sejak SMP, SMA itu udah melihat gitu kan gitu. Dan bahkan ada beberapa kali kan di sekolah kami kedatangan para taruna-taruna Akpol yang memberikan sosialisasi itu, sehingga itu menarik saya bahwa itu kita akhirnya memutuskan untuk masuk ke, dulu namanya Akabri ya. Bukan Akpol ya. Kalau dulu namanya Akabri, ada bagian darat, ada laut, ada udara, ada bagian kepolisian. Alhamdulillah saya masuk di dalam Akabri bagian kepolisian, sehingga singkat kita itu disebut dengan Akpol ya, Akademi Kepolisian. Kemudian ya di situ kita mengikuti pendidikan di Akpol dari masuk 94, lulus 97, sehingga saya alumni Akpol 97 kan gitu. Angkatan kami Batalion Wira Pratama, kemudian kami berdinas di beberapa wilayah mulai dari Bali, Jakarta, kemudian sempat masuk jadi pengasuh Taruna Akpol, kemudian dinas di di Mabes, kemudian dinas di Jawa Timur, kemudian di Aceh, kemudian di Riau, kemudian sekarang balik lagi ke Jakarta. Tentunya sudah banyak jabatan yang kita lalui sesuai dengan jenjang kepangkatan. Ya tentunya ini semua ya alhamdulillah berkat dukungan keluarga, dukungan masyarakat dan anggota, sehingga saat ini saya bisa menjabat sebagai Kapolres Metro Tangerang Kota. Ya, seperti itu. Pak, ketika memutuskan saya oke nih SMP lihat para Akabri ini, Akpol ya Pak ya, tertarik gitu untuk melayani masyarakat, respon keluarga gimana Pak? Atau Bapak berasal dari keluarga polisi juga? Saya ya pada saat saya masuk itu kan kita nggak ada keluarga polisi, orang tua saya, bapak saya guru, ibu saya bidan. Jadi nggak ada dalam keluarga silsilah kita jadi polisi, nggak ada. Pada saat kita beritahu ya mereka ya tetap mendukung lah. Itu kan cita-cita anaknya, mereka mendukung. Yang penting orang tua mengingatkan untuk persiapan. Jadi untuk persiapan untuk masuk Akpol itu ya kita udah 2 tahun sebelumnya udah persiapan, fisik, kesehatan, jasmani, kemudian akademis, dipersiapkan suruh orang tua untuk mempersiapkan. Pesannya begitu, kalau kamu itu cita-citamu ya kamu harus persiapkan sejak dini, jangan dadakan kan gitu. Kalau dadakan ya nggak akan mendapatkan hasil yang optimal, ya harus jauh-jauh hari. Pak, ada teman yang diajak nggak Pak dari Demak itu Pak? Jadi ikut yuk gitu. Jadi waktu itu kita daftar juga sama-sama ya, ada satu angkatan saya yang berasal dari sekolah yang sama. Waktu itu ada yang masuk ke Akpol, ada 3. Ada juga yang masuk ke angkatan udara, angkatan darat, angkatan laut ada. Tapi kalau untuk kepolisian 3 ada waktu itu. Jadi ya memang ya tapi yang tes kan lebih banyak daripada itu kan gitu. Jadi kan bukan hanya ini, dan
itu salah satu ini ya apa hal yang kadang-kadang kan sekarang ini masuk polisi bayar kan gitu. Kalau saya mau ngomong gitu. Ya, padahal saya yang kita alami saya nggak pernah. Saya jadi polisi sekolah apapun kita bayar kan gitu. Saya itu mempersiapkan tadi karena pesan tadi persiapan jauh-jauh hari. Kalau orang hanya istilahnya itu bayar, saya buktiin saya nggak pernah bayar. Mau sekolah masuk akpol, mau masuk sekolah PTIK, CSP, mahasiswa nggak pernah saya. Yang penting apa persiapan. Kan kita jelas tuh tesnya, materinya apa saja, ya kita persiapkan, belajar, persiapan fisik, cek kesehatan, itu yang kita lakukan. Jadi kalau ada orang berpikiran bahwa polisi bayar itu ya karena orang itu yang kadang-kadang hanya melihat dari ini, yang kalau saya kan betul-betul ngalami, dan nggak ada itu, jadi seperti itu. Kisah Bapak nih sama saya Kapolres Bandara ya? Pak Sipayung, iya sama Pak, dia juga bukan dari keluarga polisi dan dia salah satu yang ngalamin nggak ada bayar gitu. Ya, jadi ya memang ini berhubungan dengan citra Pak. Kan selalu dianggap polisi kurang baik oknumnya Pak. Nah tapi Bapak menjawab keraguan itu dan bagaimana cara ngejaga citra khususnya di wilayah yang Bapak pimpin sekarang di Metro Tangerang? Yang jelas gini, kita sejak awal ya untuk menjaga citra Polri, kita sudah komitmen nih kepada kepada seluruh anggota, kita kasih pengarahan, kita lakukan fakta integritas ini, kita tekankan apa yang menjadi penekanan pimpinan terkait aturan, terkait SOP, terkait komitmen kan gitu untuk terus menjaga citra Polri di mata masyarakat. Itu kita betul-betul kita termasuk kita juga dalam penyediaan sarana prasarana pelayanan publik. Alhamdulillah kita ini termasuk kita sudah kita ini mendapat penilaian dari Kemenpan RB pelayanan prima. Kita 2 tahun berturut-turut kita dapat. Kemudian penilaian pada saat pemantauan penyelenggara pelayanan publik oleh Ombudsman, kita 3 tahun berturut-turut kita nilai paling tinggi di Provinsi Banten. Kemudian kita juga mendapat dari Kemenpan RB sebagai salah satu penyedia sarana prasarana kelompok rentan yang terbaik Polres di Indonesia, termasuk salah satunya adalah Polres. Tentunya kita sudah lakukan upaya-upaya perbaikan-perbaikan baik di sisi pelayanan maupun di sisi lainnya. Tentunya yang jelas pasti kita juga tantangan kita itu tadi masalah oknum tadi. Kalau ada oknum ya kita tidak segan-segan untuk menindak tegas. Ya kan, kita juga ada anggota kita yang kita PDDH ya. Iya. Di sini ada ya yang terlibat narkoba, kemudian meninggalkan tugas, ya kan. Kemudian menelantarkan keluarga, kemudian maupun kita lakukan sidang kode etik maupun pelanggaran disiplin kepada anggota yang tidak profesional juga sudah kita lakukan. Jadi itu salah satu upaya kita, termasuk kita membuka forum komunikasi pelayanan publik. Itu terdiri dari akademisi, dari tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, LSM, media termasuk kita libatkan untuk memberikan masukan kita. Gimana pelayanan kita? Sehingga selama ini yang sudah Bapak ketahui, ada nggak masukan buat kita untuk perbaikan? Itu juga kita lakukan. Termasuk kita berkoordinasi dengan instansi terkait. Itu kan kita ada namanya SIM Corner di beberapa mall ya, Mall Amustra maupun Tang City. Kemudian di mall pelayanan publik kita terlibat di sana. Kita juga ada halu polisi. Kita keliling-keliling buka SIM keliling, kemudian pengaduan keliling, termasuk pelayanan kepolisian yang lain. Kita juga membuka nomor pengaduan Kapolres juga ada, nomor saya, kemudian yang bisa Instagram saya yang bisa masyarakat lapor kita buka. Supaya apa? Supaya masyarakat lebih mudah laporan terkait pengaduan-pengaduan yang kita lalui kan gitu.
kalau ada anggota yang nggak patuh atau ini bisa langsung saya gini, laporan. Jadi seperti itu. Oke. Pak, sepanjang menjabat gitu atau menjadi polisi, suka dukanya atau apa yang paling dikenang Kak? Bapak kan pernah jadi Kapolres di kota Kabupaten Magelang juga kan, Sidoarjo, saya istrinya Pak Tito, kemudian di Polres Tangerang ini, apa Pak yang gitu lah. Yang jelas banyak suka dan duka ya. Ya kalau duka kita itu kadang-kadang ya polisi sudah begini masih dicaci maki di ini ya, tetapi kita tidak melihat itu, tetapi kita ikhlas ya. Itu adalah salah satu tantangan kita bagaimana kita harus terus semangat dan motivasi untuk memperbaiki pelayanan kita, termasuk pengawasan kepada anggota, termasuk kerjasama dengan masyarakat, dengan instansi terkait, teman-teman TNI, pemerintah daerah, bagaimana mereka mampu untuk mendukung kita supaya bersama-sama untuk bagaimana menjaga situasi Kamtipmas tetap aman, kondusif dan terkendali. Itu ininya ya. Kemudian kalau sukanya ya kita senang karena saya lihat kita mungkin instansi yang paling banyak bersentuhan dengan masyarakat ya adalah polisi ya. Tentunya kita senang banyak bergaul, jadi banyak temannya. Ya kan? Jadi mungkin dibanding dengan masyarakat yang lain, mungkin temannya polisi lebih banyak daripada ini kan gitu. Karena kita selalu bersentuhan dengan masyarakat. Jadi kita itu ya banyak saudara akhirnya, kan gitu. Kalau udah banyak saudara, kita kemanapun datang ada saudara. Jadi kita itu nggak sepi ya kan gitu. Kadang-kadang kalau orang kan mungkin temennya sedikit, kalau kita itu pasti banyak. Makanya kan. Benar-benar. Kemana-mana ada aja. Ada, jadi enak kita. Temen banyak, saudara banyak. Itu yang kita lakukan. Pak, terakhir Pak, Bapak tadi menyampaikan ya bahwa ada oknum lah ya. Gitu. Nah, yang terpleset gitu. Nah, bagaimana Bapak ngejagain diri? Apa yang bikin Bapak ingat untuk selalu ya amanah gitu, atau tidak terlibat hal-hal yang mencoreng citra polisi? Yang jelas ya, kita kerja itu kan pasti ingat satu sama yang di atas ya. Kemudian ingat keluarga, anak, istri kita, orang tua kita. Kemudian ingat bagaimana dulu kita masuk ya, susahnya bukan main perjuangan kita kan gitu. Ya. Dan jangan iri dengan orang lain. Ya, kalau kita udah iri itu pasti kita akan melakukan hal-hal yang akhirnya jadi negatif ya. Kemudian tetap menegakkan aturan sesuai dengan SOP ya kan. Dan kita juga tetap membuka diri untuk diingatkan pun kita dikoreksi, anggota gitu, pun dikoreksi pun kita anggota ngoreksi kita pun kalau itu memang betul kita terima. Jangan sampai tadi kita melakukan hal-hal yang tidak bagus. Jadi seperti itu. Jadi seperti itu. Itulah yang kita lakukan. Yang penting ya, yang pertama ingat yang di atas lah. Kalau melakukan segala sesuatu itu. Bapak termasuk yang meyakini bahwa bukan hukum karma, apa yang nyebutnya ya, akan berkebalikan apa yang kita lakukan gitu. Yang jelas ya tentunya ya mau orang bilang hukum karma atau itu memang sudah ada ketentuan Allah juga kan gitu. Kita tidak boleh menyakiti hati masyarakat, kita tidak boleh berbuat istilahnya dolim atau kegiatan yang negatif kepada masyarakat, karena tentunya doanya mereka ini kan mungkin lebih cepat nyampe daripada doa kita kan gitu ya. Makanya kita upayakan masyarakat, bagaimana masyarakat tetap ya, kita harus humanis, harus persuasif terus sama masyarakat ya. Memang kadang-kadang masyarakat terutama yang berhadapan dengan hukum ini kadang-kadang nggak terima dengan apa yang kita lakukan ya. Tentunya polisi pasti tadi berdasarkan SOP dari penerimaan laporan dan lain-lain, dan kita pun kan kita ada kode etik dan peraturan disiplin kita ya, yang benar-benar memagari kalau kita melakukan di luar itu ya pasti akan kena itu. Kode etik profesi itu kan gitu, itu yang berat buat kita kan gitu. Jadi seperti itu. Baik Pak Kapolres, ini enak banget ngobrol sama Pak Kapolres. Salah satu yang
paling asik nih. Iya. Ngobrol selama ini. Terima kasih. Oke. Semoga amanah terus Pak. Amin. Lancar diberi Amin. kesehatan dan bisa mengatur para anggota untuk jaga keamanan Kota Tangerang ini. Boleh saya nyampaikan pesan Boleh. kepada masyarakat ya. Kemudian kepada masyarakat tentunya ini kan mau mudik ya. Tentunya pesan saya yang pertama yang jelas satu, jaga kesehatan fisik dari sekarang ya. Sehingga nanti pada saat mudik fit ya kan. Sehingga bisa fokus dan konsentrasi. Kemudian yang kedua, cek kendaraan atau moda transportasi khususnya yang mau pakai roda 4 dan roda 2 sehat atau tidak, kalau perlu diservis dulu ya kan, ini juga menjadi salah potensi terjadinya kecelakaan kan itu. Yang ketiga adalah cek surat-surat kendaraan maupun perorangan ya, jangan sampai tadi ada yang hilang, ada yang mati, ada yang ini kan gitu. Kalau SIM mati kan berarti kan nggak layak untuk mengendari kan gitu. Ya upayakan dicek dari sekarang. Sehingga kalau ini masih ada waktu untuk bisa memenuhi itu. Memenuhi kelengkapan kendaraan baik kendaraannya maupun perorangannya. Kemudian yang keempat, pada saat meninggalkan rumah tentunya cek jangan sampai lupa mengunci, baik itu pintu atau jendela, matikan alat-alat elektronik maupun kompor gas, cabut dari saklarnya, kemudian juga kalau perlu titip kepada keluarganya atau tetangga, koordinator keamanan setempat, didatakan sehingga nanti pada saat kita patroli kita juga bisa lakukan patroli, jadi seperti itu. Kemudian yang kelima, pada saat mudik jangan lupa bawa map ya, map, masalah jalan, jangan ngandalkan Waze atau Google Map kan itu, tetap bawa peta itu kira-kira jalur alternatif. Kalau misalkan ini harus tahu itu sebelum berangkat tuh harus cek itu. Nanti kalau misalkan stuck di sini, saya jalur alternatifnya dari mana kan itu harus tahu ya, jangan sampai ini. Kemudian pada saat di jalan, kalau sudah capek, ya istirahatlah di tempat-tempat rest area atau posko-posko pengaman pelayanan yang sudah kita siapkan, jangan dipaksa. Ingat yang kita bawa itu masih ada keluarga, masih banyak waktu kita untuk mudik kan gitu ya, lebih bagus istirahat yang dipaksa. Kemudian yang terakhir, kalau masyarakat butuh bantuan selama mudik, tadi sudah kita cek hotline kita adalah 110. Jangan lupa itu. Karena nggak usah sungkan ya Pak ya? Sungkan. Itu hotline Polri untuk pelaksanaan mudik maupun setelah mudik pun tetap 110 itu yang kita kedepankan. Siap. Seperti itu. Terima kasih banyak Pak Kapolres. Terima kasih banyak waktunya. Kami juga terima kasih, semoga Tribun dan jajarannya juga tetap semangat dan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Semoga ke depan setelah Idul Fitri kita tetap semangat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing. Amin. Terima kasih banyak Pak. Ya demikian Sobat WK dan Sobat Tribun Tangerang. Sampai jumpa lagi dengan narasumber lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren Pak.